Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya Nihastuti akan membahas tentang persamaan garis lurus atau kita singkat dengan PGL. Apa saja yang akan kita bahas? Jadi untuk pada materi bab 4 ini ada 4 subbab yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu grafik persamaan garis lurus, kemudian mencari kemiringan persamaan garis lurus atau kata lainnya adalah gradien. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk persamaan garis lurus, serta yang keempat dan yang terakhir yaitu sifat-sifat persamaan garis lurus. Namun sebelum kita masuk ke dalam subbab itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bentuk umum persamaan garis lurus. Jadi bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan mx plus c, di mana m di sini adalah gradien sedangkan c adalah konstanta. Sebagai contoh, y sama dengan min 2x ditambah dengan 5. Jadi di sini min 2 adalah gradiennya dari soal tersebut. Kemudian untuk angka 5 itu adalah konstantanya. Masuk di subbab yang pertama, kita akan menggambar grafik persamaan garis lurus. Jika ada suatu pertanyaan, gambarlah sebuah grafik persamaan garis lurus 3y plus 3x sama dengan 3 kuadrat. Maka langkah yang pertama kita bisa rubah persamaan terlebih dahulu menjadi y sama dengan. Jadi di sini angka 3 di sini kita perlu dihilangkan, jadi kita harus kurangkan dengan 3x. Karena sebelah kiri kita kurangkan dengan 3x, jadi 3y ditambah 3x dikurangi 3x, itu hasilnya 3y sama dengan 3 kuadrat. Sebelah kanan juga perlu dikurangkan dengan 3x. Kemudian untuk merubah menjadi y sama dengan, pernyataan yang kedua ini kita perlu membagi dengan angka 3. 3y dibagi dengan 3 itu hasilnya y. 3 kuadrat dibagi dengan 3 itu hasilnya 3. Min 3x dibagi dengan 3 hasilnya adalah min 1x atau kita bisa tulis min x. Jadi untuk berubah persamaan ini nanti itu kita akan mencari titik dengan menggunakan tabel. Bisa dirubah terlebih dahulu, bisa juga langsung dengan pernyataan dalam soal. Persamaannya ini 3y ditambah 3x sama dengan 3 kuadrat atau y sama dengan 3 dikurangi x. Jadi sebuah garis, untuk membuatnya kita perlu menentukan 2 buah titik. Paling mudah kita misalkan saja jika x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Kita coba buat tabelnya. Semisal x-nya sama dengan 0, karena kita sudah punya persamaan yang baru, kita gunakan persamaan yang baru. Jadi 3 dikurangi 0 adalah 3. Jadi bisa kita tulis titiknya dari x terlebih dahulu, x, y 0,3. Bagaimana jika kita tidak merubah persamaan untuk langkah yang pertama, namun kita langsung membuat tabel? Maka kita tetap mengenalkan x-nya, namun kita masukkan ke persamaan yang ada pada soal, yaitu 3y ditambah 3x sama dengan 3 kuadrat. X-nya kita ganti 0. 3 kali 0 itu 0, maka 3y sama dengan 9. 3 kali berapa hasilnya 9? Iya, jadi untuk jawaban y itu ketemunya 3, 0,3. Kita coba jika y-nya sama dengan 0. 3 kali 0 di hasilnya 0, berarti 3 kali x sama dengan 9. 3 kali berapa? Ya, 3 kali 3. Jadi di sini hasil x-nya adalah 3. Maka titik yang kedua kita dapatkan yaitu 3,0. Jadi untuk membuat grafik persamaan garis lurus kita perlu menentukan minimal 2 titik
Kemudian kita bisa buat tabel, setelah itu kita buat grafik Kartesiusnya. Di sini kita tahu dari dua titik tersebut itu ada x-nya nanti bisa maksimalnya 3 dan y-nya maksimalnya bisa 3. Jadi nanti ke kiri kalian bisa menggambar 3 saja boleh, ke atas juga 3 saja juga boleh. Untuk syarat pembuatan grafik Kartesius ini sangat disarankan untuk menggunakan skala serta penggaris. Jadi jangan tanpa menggunakan penggaris. Kita masukkan titiknya. Di sini titik yang pertama itu adalah 0,3. Jadi kita perlu jalan dari 0 terlebih dahulu, dari x 0, kemudian 3 ke y, 1, 2, 3. Jadi titiknya ada di sini. Kemudian titik yang kedua itu 3,0. 3 di sini adalah x, maka kita jalan di x 1, 2, 3. Y-nya berapa? Ternyata y-nya adalah 0, maka dia tetap ada di sini titiknya. Dari dua titik ini kita bisa hubungkan menggunakan penggaris suatu garis lurus. Nah, garis inilah garis yang merupakan persamaannya 3y ditambah 3x sama dengan 3 kuadrat. Atau setelah kita rubah tadi, garis y sama dengan 3 dikurangi dengan x. Mudah bukan? Jadi, untuk membuat grafik persamaan garis lurus, kalian perlu menentukan minimal 2 titik. Minimal ya, apabila menentukan 3 titik boleh. Jadi minimalnya hanya 2 titik. Bisa dirubah terlebih dahulu jadi y sama dengan, atau kita bisa langsung masukkan titik yang kita ambil ke dalam persamaan yang ada pada soal. Untuk subbab yang kedua, kita akan belajar yaitu tentang kemiringan persamaan garis lurus, atau kata lainnya yaitu gradien, disimbolkan menggunakan huruf M kecil. Jadi nanti pada soal biasanya ada yang menentukan gradien namun diketahui sebuah gambar. Jadi misalnya ini ada gambar grafik Kartesius, kemudian ada sebuah garis lurus, persamaan garis lurus. Maka apabila nanti untuk membaca suatu gradien dari sebuah gambar, kita menggunakan rumus bahwa gradien atau kita simbolkan dengan M sama dengan Y dibagi dengan X, Y per X. Namun diingat, untuk gradien itu nanti jika garisnya miring ke kanan atas, itu gradiennya selalu bernilai dengan positif. Namun jika persamaan garis ini itu miringnya ke kiri atas, itu nanti bernilai dengan negatif. Jadi untuk mencari gradien pada gambar harus dibuat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Kemudian kita baru bisa menentukan ini y-nya berapa, kita masukkan ke dalam persamaan. Kemudian x-nya berapa, kita masukkan dalam persamaan. Sebagai contoh, di sini ada sebuah grafik Kartesius di mana ada 2 titik. Yang pertama yaitu titik 2,0 serta 5,0. Maka gradien dari gambar tersebut adalah M sama dengan Y per X. Karena dia ke kiri atas, maka dia menggunakan negatif, Y-nya 5, X-nya 2. Jadi negatif 5 per 2. Segitiganya di mana? Segitiganya kita bisa buat siku-siku di sini. Jadi negatif 5 per 2.
Untuk menentukan gradien, apabila diketahui dua titik yaitu x1, y1 serta x2, y2, maka kita bisa gunakan rumusan M itu sama dengan y1 kurang y2 dibagi x1 dikurangi dengan x2. Atau sebaliknya, kita gunakan y2 terlebih dahulu dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Jadi intinya untuk mencari gradiennya, jika yang pertama y1 terlebih dahulu, jadinya untuk yang bawah juga x1. Kalau yang atas y2, maka yang bawah itu harus x2. Contoh, gradien garis yang melalui titik min 3,4 dan min 8, min 6 adalah, jadi ini kita bisa misalkan dengan x1, y1. Jadi ini adalah titik yang pertama dan yang ini adalah titik yang kedua. Jika saya menggunakan rumusan untuk mencari gradien yaitu y1 kurang y2 per x1 kurangi x2, maka jadi kita baca dari sini y1 nya adalah 4 dikurangi min 6, kemudian min 3 dikurangi min 8. Min dikali min di sini menjadi plus, jadi 4 ditambah 6 dikurangi 3, min kali min 8 sama dengan plus 8. Jadi hasilnya adalah 10 per 5 atau sama dengan 2. Jadi dari pertanyaan ini jawabnya gradiennya adalah 2, yaitu yang B. Oke, kita sudah mempelajari dua buah cara untuk menentukan gradien. Yang pertama tadi menggunakan gambar yaitu M sama dengan Y per X. Untuk melalui dua titik juga sama, Y per X, namun titik yang mana dulu yang kita akan dahulukan ya. Kemudian cara yang ketiga, apabila gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan melalui persamaan garis. Jadi kita mencari sebuah gradien namun diketahui persamaan garis. Maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu koefisien di depan X dan koefisien di depan Y. Jadi nilai angka di depan X dan di depan Y itu adalah berapa? Kemudian kita bisa mencarinya untuk mencari gradien. Jadi rumusnya M sama dengan negatif A yaitu koefisien di depan X per B koefisien di depan Y. Sebagai contoh, misalnya ada suatu persamaan garis yaitu 2Y ditambah 3X dikurangi 6 itu sama dengan 0. Maka untuk mencari gradiennya kita perlu menentukan A dan B nya terlebih dahulu. Ingat bahwa di depan X itu adalah koefisien A, sedangkan di depan Y adalah koefisien B. Jadi M di sini sama dengan min A per B, yaitu min 3 per 2. Oke, jadi untuk menentukan gradien tadi kita ada 3 cara. Yang pertama yaitu melalui sebuah gambar. Kita gunakan rumusan M sama dengan Y per X. Kita buat siku-siku terlebih dahulu gambar garis itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu melalui dua titik. Kita tetap menggunakan M sama dengan Y per X, namun Y nya dan X-nya itu titik yang mana terlebih dahulu, apakah yang satu terlebih dahulu atau yang dua terlebih dahulu. Kemudian langkah yang ketiga, apabila diketahui sebuah persamaan garis, maka kita akan menentukan gradiennya dengan rumusan M sama dengan min A per B. Jadi A-nya di situ adalah koefisien dari sumbu X dan B-nya adalah koefisien dari Y. Setelah kita mahir dalam menentukan gradien, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu tentang bentuk persamaan garis lurus.
Di awal kita sudah tahu bahwa bentuk umum persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX ditambah dengan C, di mana M di sini adalah gradien, sedangkan C adalah konstanta. Sebagai contoh, Y sama dengan min 2X ditambah 5. Jadi gradiennya di sini adalah min 2, konstantanya adalah 5. Bagaimanakah cara untuk menentukan bentuk persamaan garis lurus? Yang pertama, apabila di sini melalui gambar, maka kita memiliki dua titik, yaitu titik P dan Q. Di sini titik P merupakan titik di sumbu Y, sedangkan Q adalah titik di sumbu X. Kita bisa langsung menggunakan rumus, yaitu PX ditambah QY sama dengan P kali Q. Sebagai contoh, di sini kita tahu bahwa nilai P-nya adalah 5, sedangkan nilai Q-nya adalah 2. Jadi kita masukkan ke rumus ini jadi 5X ditambah 2Y sama dengan 5 kali 2 atau sama dengan 10. 10-nya kita rubah ke sebelah kiri, maka kita kurangkan dengan 10. Yang sebelah kanan menjadi 0. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A. Untuk yang kedua, jika diketahui sebuah titik dan sebuah gradien, maka untuk menentukan persamaan garis lurus, kita gunakan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Contoh, tentukan persamaan garis melalui titik A 1,3 dan bergradien 2. Jadi kita bisa masukkan ke rumus, Y1-nya adalah 3 karena di sini X, Y. M-nya adalah 2 dikalikan X dikurangi 1. Angka di dalam kurung kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 2 dikali X itu 2X dikurangi 2 kali min 1 adalah min 2. Jadi Y kurangi 3 sama dengan 2X min 2. Kita rubah Y sama dengan, di sini tetap 2X dikurangi 2. Min 3 di sini agar menjadi 0 kita tambahkan 3. Karena di sini ditambah 3, maka sebelah kanan ditambah 3. Jadi persamaan yang baru yaitu Y sama dengan 2X ditambah dengan 1. Apabila kita ingin berubah ke sebelah kiri semua, itu juga bisa, nanti tergantung dari soal. Jadinya min 2X ditambah Y dikurangi 1, karena ini kita rubah ke sebelah kiri, maka menjadi minus 2X sama minus 1 sama dengan 0. Persamaan garis yang ketiga, apabila melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Langkah yang pertama, kita bisa langsung membuat gradien dari dua titik ini, yaitu gradiennya misalnya ini Y1, ini Y2. Jadi min 4 dikurangi 6. Kemudian 7 dikurangi dengan 9. Hasilnya min 10 dibagi dengan minus 2, yaitu 5.
Kemudian kita ambil salah satu titik, boleh titik pertama maupun titik kedua. Di sini saya ambil titik yang kedua. Kita masukkan, persamaannya masih sama, Y kurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Kita masukkan titiknya, Y1-nya 6, gradiennya 5, serta X1-nya adalah 9. Kita kalikan terlebih dahulu angka yang ada di dalam kurung, yaitu 5 kali X itu 5X, 5 kali min 9 yaitu minus 45. Kemudian kita rubah terlebih dahulu, untuk yang konstanta kita rubah sebelah kanan, untuk yang X kita rubah sebelah kiri. Jadi Y dikurangi 5X karena di sini positif menjadi negatif, lawannya sama dengan 6 karena di sini negatif 6 jadi positif 6 dikurangi 45. Jadi Y dikurangi 5X sama dengan minus 39. Jika X-nya kita ingin merubah menjadi positif, maka kita kalikan dengan negatif. Jadi hasilnya 5X dikurangi Y sama dengan 39. Jadi jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Jadi untuk menentukan persamaan garis, kita ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara rumusan tadi, PX ditambah QY sama dengan PQ. Kemudian cara yang kedua menggunakan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Cara yang ketiga, apabila itu diketahui dua titik, maka kita cari gradiennya terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Sebab yang terakhir, kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Sifat yang pertama, persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X. Jadi sumbu X dalam grafik kartesius itu adalah sumbu yang mendatar. Maka ada sebuah garis yang akan sejajar dengan sumbu X. Sifat yang kedua yaitu persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Gambarnya seperti ini. Sifat yang ketiga, ada persamaan dua garis lurus yang saling sejajar. Ini 3 garis lurus ya. 1, 2, 3. Jadi dua garis dikatakan memiliki hubungan sejajar jika gradiennya itu sama. Jadi nanti M1 itu sama dengan M2. Contoh soal, sebuah garis yang melewati titik 4,3, ini kita misalkan X1, Y1, dan sejajar dengan garis 2X plus Y plus 7 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis tersebut. Dari soal ini, apabila yang diinginkan adalah dua garis yang sejajar, maka gradien yang pertama itu nanti sama dengan gradien yang kedua. Kemudian, masukkan gradien yang kedua ini ke persamaan garis melalui satu titik dengan sebuah gradien. Maka kita gunakan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Dari sini ada sebuah persamaan garis 2X plus Y plus 7 sama dengan 0. Maka ingat, untuk mencari sebuah gradien melalui persamaan garis, maka kita gunakan rumus M sama dengan min A per B, di mana A adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Jadi M sama dengan min 2 per 1, atau kita bisa tulis dengan min 2. Jadi kita dapatkan gradien
kedua itu juga min 2 karena gradien pertama dan gradien kedua apabila dua garis itu sejajar itu sama dengan atau sama. Setelah kita dapatkan gradien, kita bisa masukkan ke rumusan persamaan sebuah garis dengan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi Y min 3, M-nya diganti min 2, X min X1-nya di sini diganti 4. Kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung, min 2 kali X adalah min 2X, min 2 dikalikan dengan min 4 adalah plus 8. Jadi kita dapatkan Y sama dengan min 2X plus 8. Ini kita hilangkan jadi ditambah 3. Kita bisa sederhanakan menjadi persamaan Y sama dengan min 2X ditambah dengan 11. 8 ditambah 3. Jadi persamaan garis lurus ini yaitu bisa kita tulis Y sama dengan min 2X plus 11, atau kita jadikan ke sebelah kiri semua jadi Y plus 2X min 11 sama dengan 0. Sifat yang ketiga, persamaan dua garis lurus yang saling sejajar. Contoh yang lainnya, apabila ada sebuah garis melewati titik 13,4 dan 15,1. Jika ada garis yang sejajar dengan garis tersebut melewati titik 6,4, yang pertanyaannya tentukan persamaan kedua garis tersebut. Langkah yang pertama, kita perlu mencari terlebih dahulu gradien dari dua titik. Misalnya ini kita misalkan X2 dan Y2, yang sini X1 dan Y1, maka gradien M1 itu adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Jadinya 4 dikurangi 1 per 13 kurangi 15. M-nya yaitu 3 per min 2. Karena di sini persamaannya garis saling sejajar dengan 6,4, maka gradiennya masih tetap sama, yaitu M2-nya itu 3 per min 2. Kita tinggal memasukkan gradien yang sudah kita cari ke titik 6,4. Di sini kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Jadi untuk X1-nya di sini 6. Kemudian Y1-nya itu sama dengan 4. Kita masukkan ke rumusan Y dikurangi 4 sama dengan 3 per min 2 X dikurangi 6. Di sini minus 2-nya kita hilangkan, jadi kita kalikan ke sebelah kiri. Karena di sini dibagi, maka lawannya adalah dikali. Min 2 kali Y min 4 sama dengan 3 kali X min 6. Setelah itu, kita kalikan angka yang ada di dalam kurung. Min 2 kali Y itu min 2Y, min 2 kali min 4 itu plus 8. Min 2 kali min 4 itu plus 8. 3 kali X itu adalah 3X, 3 kali min 6 adalah minus 8. Kemudian ini kita rubah terlebih dahulu ke sebelah kiri semuanya. Jika kita rubah ke sebelah kiri semuanya, maka di sini 3X kita rubah ke sebelah kiri menjadi minus 3X, kemudian minus 18 dirubah sebelah kiri menjadi plus 18. Jadi min 3X min 2Y plus 8 ditambah 18.
Setelah itu kita jumlahkan dari koefisien yang sama. 8 ditambah dengan 18. Di sini hasilnya adalah 26. Jadi min 3x min 2y plus 26 untuk persamaan garis yang kedua. Bagaimana untuk mengetahui persamaan garis yang pertama? Karena di sini adalah persamaan garis kedua, sedangkan pertanyaannya itu tentukan persamaan kedua garis. Jadi persamaan garis yang pertama kita tahu bahwa M-nya itu adalah M1. Kita masih sama menggunakan angka 3 per minus 2. M1 nya jadi 3 per min 2. Namun ini melalui titik yang pertama, yaitu bisa 13,4 atau 15,1. Jadi misalnya kita bisa gunakan 13,4. Nanti hasilnya akan sama. Maka kita masukkan ke dalam rumusan ini. Y min Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Kita masukkan angkanya. Di sini Y1-nya dari titik ini adalah 4. Kemudian M-nya 3 per min 2, X dikurangi dengan 13. Kita kalikan. Untuk sebelah kiri, di sini min 2 karena dibagi, jadi kita kalikan ke sebelah kiri menjadi min 2 dikali Y min 4 sama dengan 3 dikali dengan X dikurangi dengan 13. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu menghitung angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kita tulis di sini min 2y dikurangi 4 berarti min 2y. Kemudian minus 2 dikalikan minus 4 itu hasilnya adalah plus 8. Sama dengan 3 dikalikan X itu adalah 3X. 3 dikalikan minus 13 yaitu minus 39. Setelah itu kita rubah menjadi 0 karena di sini X-nya sudah positif, maka misalnya di sini 0 itu sama dengan 3X dikurangi 39. Kemudian min 2Y kita pindah ke sebelah kanan. Jadi ini biar 0 itu kita harus tambahkan dengan 2Y. Kemudian plus 8-nya kita kurangkan dengan 8. Maka hasil akhirnya adalah 0 sama dengan 3X ditambah dengan 2Y kurangkan dengan 8, kemudian dikurangkan lagi dengan 39. Jadi hasilnya setelah kita jumlahkan untuk koefisiennya yaitu sama dengan 3X ditambah 2Y dikurangkan
dengan 39 dikurangi dengan 8, yaitu hasilnya negatif 47. Ini adalah persamaan garis yang pertama, dan yang ini adalah persamaan garis yang ini persamaan garis kedua, ini persamaan garis pertama. Atau bisa kita tentukan ini persamaan garis pertama, ini yang kedua juga boleh. Ini adalah persamaan garis pertama. Mudah bukan? Jadi dari soal itu tadi, karena yang ditanyakan adalah tentukan persamaan kedua garis, maka kita cari persamaan kedua garis. Ini persamaan garis yang kedua, atau bisa kita balik ya, ini yang pertama, ini yang kedua, atau ini yang kedua, ini yang pertama. Jadi sama saja, ada dua persamaan garis. Lanjut lagi. Untuk yang terakhir, yaitu persamaan dua garis lurus yang saling tegak lurus. Maka kita tahu bahwa M1 gradien garis pertama, apabila kita kalikan dengan gradien garis yang kedua, itu nanti hasilnya adalah minus 1. Jadi di sini M1-nya itu Y per X. Misalnya kita buat di sini, berarti Y-nya di sini 1 per 1, yaitu 1. Gradien garis yang kedua, Y-nya di sini adalah 1, X-nya adalah min 1. Maka gradiennya adalah min 1. Apakah garis ini saling tegak lurus? Karena M1 dikalikan M2 itu adalah 1 dikalikan min 1 sama dengan min 1, maka garis pertama dan kedua dari gambar ini adalah saling tegak lurus. Ini adalah pembuktian bahwa kedua persamaan garis lurus ini saling tegak lurus. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis yang saling tegak lurus dengan 2x min 3y sama dengan 9 dan melewati titik 4, min 1. Langkah yang pertama, kita mencari gradien terlebih dahulu dari persamaan garis yang pertama. Gradien melalui persamaan garis, kita gunakan rumus min A per B. A di sini adalah koefisien dari X, sedangkan B adalah koefisien dari Y. Jadi hasilnya adalah min 2. Karena di sini min, A-nya 2, per B-nya adalah min 3. Jadi gradien garis yang pertama, M1-nya kita dapatkan 2 per 3. Namun, di sini persamaan garisnya saling tegak lurus. Jadi kita perlu mencari M2 terlebih dahulu. Di sini M1 kita dapatkan 2 per 3 dikalikan dengan M2 sama dengan minus 1. Di sini kita kalikan, ini kita pindah ke sebelah kiri, jadi yang di bawah menjadi yang di atas, kemudian yang atas jadi bawah. Min 1 dikalikan 3 per 2. Jadi M2-nya itu ketemu dengan min 3 per 2. Setelah kita tahu gradien yang baru, jadi nanti yang kita gunakan adalah gradien garis yang kedua, M2-nya min 3 per 2 dan melalui titik 4, min 1. Kita masukkan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi di sini X1-nya itu 4, Y1-nya itu min 1, dan gradiennya adalah negatif 3 per 2. Kita masukkan, jadi Y dikurangi minus 1 sama dengan minus 3 per 2 dikalikan dengan X min 4. Angka 2 di sini biar hilang, maka kita harus kalikan dengan 2. Maka sebelah kiri itu kalikan 2. 2 kali Y min kali min jadi plus 1 sama dengan min 3 kalikan dengan S dikurangi dengan 4. Angka yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan 2 dan min 3.
Jadi ini 2Y ditambah 2 sama dengan min 3X ditambah dengan 12. Karena min 3 dikalikan min 4 itu hasilnya adalah 12. Setelah itu kita rubah ke sebelah kiri semuanya jadi minus 3X. Di sini jadi plus 3X ditambah 2Y plus 2. Biar 12-nya hilang maka dikurangkan dengan 12. Jadi sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang baru yang saling tegak lurus dengan 2X min 3Y sama dengan 9 di sini adalah 3X plus 2Y minus 10 sama dengan 0. Ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, apabila persamaan garis melalui titik 1,2 dan tegak lurus dengan titik min 4,5 dan min 3,3. Jadi kita perlu mencari terlebih dahulu gradien yang pertama, yaitu kedua titik antara min 4,5 dan min 3,3. Kita menggunakan rumus Y2 min Y1, X2 min X1. Misalnya ini adalah titik yang pertama dan ini titik yang kedua, maka 3 dikurangi 5, kemudian min 3 dikurangi minus 4. 3 kurangi 5 itu min 2, min 3 ditambah 4, yaitu 1. Jadi gradien garis pertama adalah min 2. Dari dua titik ini kita dapatkan gradiennya M1-nya yaitu min 2. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah yang tegak lurus dengan titik ini 1,2. Maka kita perlu mencari gradien yang kedua. M1 dikalikan dengan M2 itu sama dengan negatif 1. Jika M1-nya itu di sini minus 2, kalikan M2 sama dengan min 1, maka M2-nya min 1, karena di sini dikali maka dibagi, bukan dibagi, namun di sini dibagi dengan min 2, jadinya itu dikali dengan 1 per min 2. Oke, jadi di sini M1-nya sama dengan min 2, maka dua garis yang saling tegak lurus kita kalikan. Karena di sini dikali, berarti di sini apabila dikalinya itu menjadi dikali 1 per min 2 atau kebalikannya. Jadi gradien garis yang kedua kita tahu bahwa M2-nya sama dengan setengah. Untuk mencari persamaan garis lurus yang baru, kita dapatkan gradien yang kedua yaitu setengah dan melalui titik 1,2. Kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Di mana Y1-nya di sini 2, X1-nya itu 1, sedangkan gradiennya adalah setengah. Kemudian dibagi 2 di sini biar menjadi 1, maka kita kalikan 2 di sini, kita kalikan 2 di sini. Jadi 2Y dikurangi 4 sama dengan 1 kali XX dikurangi 1. Jika kita rubah ke sebelah kanan semua jadi X. Di sini biar menjadi 0, jadi dikurangi 2Y kurangi 1, biar min 4-nya sama dengan 0, maka ditambah 4. Maka persamaan garis yang baru yang tegak lurus dengan titik ini adalah X dikurangi 2Y ditambah dengan 3. Oke, demikian untuk materi pada persamaan garis lurus. Jadi kita hanya mempelajari tentang 4 subbab itu saja. Semoga untuk video ini bermanfaat bagi kalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.